Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel dengan NIM 25338135, Prodi S1 Teknik Mesin. Baik, saya akan menjelaskan tentang menggambar teknik, fungsinya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan gambar teknik itu apa. Gambar teknik adalah bahasa universal dalam dunia teknik dan industri yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara visual mengenai bentuk, ukuran, toleransi, dan proses pembuatan suatu komponen. Jadi melalui gambar teknik, para perancang, teknisi, dan pekerja produksi dapat memahami secara tepat maksud dan spesifikasi sebuah rancangan tanpa menimbulkan interpretasi yang berbeda. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dan fungsinya. Dalam gambar teknik, garis memiliki makna tertentu sehingga tidak boleh digambar sembarangan. Setiap jenis garis mengandung informasi spesifik yang membantu pembaca memahami detail sesuatu objek. Yang pertama ada gambar kontinu tebal. Fungsinya menggambar tepi benda yang tampak langsung. Contohnya itu penggunaan batas luar benda atau permukaan nyata. Yang kedua, garis kontinu tipis. Fungsinya menggambarkan garis ukuran, garis bantu, garis proyeksi, dan garis arsier. Contohnya itu ukuran pada gambar dimensi. Yang ketiga, garis putus-putus. Fungsinya menunjukkan bagian benda yang tidak terlihat atau tersembunyi. Contohnya itu lubang atau rongga dalam atau garis sumbu. Yang keempat, garis titik-titik. Fungsinya menunjukkan garis sumbu atau pusat lingkaran. Contohnya itu sumbu poros, sumbu lingkaran. Yang kelima, garis titik putus. Dua titik putus. Fungsinya menunjukkan posisi alternatif atau pergerakan bagian benda. Contohnya posisi bukaan pintu mesin. Yang keenam, garis bebas. Fungsinya menandai bagian yang dipotong pada gambar potong tertentu. Contohnya garis batas potong. Yang ketujuh, garis zigzag. Digunakan untuk memendekkan gambar yang terlalu panjang. Contohnya itu batang panjang yang tidak perlu digambar penuh. Yang kedua, ada sistem proyeksi dalam gambar teknik. Proyeksi adalah cara untuk memindahkan bentuk objek 3D ke bidang 2D. Proyeksi ini harus mengikuti standar agar pembaca gambar memahami pandangan yang dengan tampilan yang ditampilkan. Yang pertama, proyeksi ini digunakan untuk menampilkan tempat depan, samping, dan atas. Menurut standar terdapat ada dua dimensi utama. Yang pertama, proyeksi kuadran pertama, umum di Eropa dan di Afrika. Proyeksi kuadran ketiga, umum di Amerika. Dan proyeksi ortogonal, setiap tampak menunjukkan bentuk detail sesuai posisi. Yang kedua, proyeksi isometri, menggambarkan objek dalam tampilan 3D dengan sudut 30 derajat. Keunggulannya mudah dibaca dan digunakan sebagai gambar ilustratif sebelum gambar detail dibuat. Yang ketiga, proyeksi dimetri dan trimetrik, memberikan tampilan 3D dengan distorsi berbeda pada sumbu tertentu. Digunakan pada desain visual mesin dan animasi teknis. Yang keempat, proyeksi perspektif. Objek tampak seperti asli dengan titik hilang. Yang kedua, umumnya digunakan pada arsitektur dan presentasi visual. Yang ketiga, pencantuman ukuran atau dimensi.
Pencetakan ukuran merupakan langkah yang penting untuk menjelaskan dimensi benda kerja agar dapat diproduksi dengan cepat. Aturan pencantuman ukuran meliputi yang pertama garis ukuran, itu menunjukkan panjang atau jarak satu bagian. Yang kedua garis bantu, garis tipis yang menghubungkan objek dengan ukuran garis ukuran. Yang ketiga anak panah, menandakan batas ukuran biasanya berbentuk lancip. Yang keempat angka ukuran, dinyatakan dalam suatu standar milimeter tanpa ditulis. Yang kelima ukuran linear, menunjukkan panjang, lebar, dan tinggi. Yang keenam ukuran sudut, untuk besaran derajat suatu sudut. Yang kedelapan ukuran diameter dan radius, ditandai simbol delta untuk diameter. Simbol R untuk radius digunakan pada poros dan lubang. Aturan umum dicantumkan ukuran. Ukuran tidak boleh digandakan kecuali diperlukan. Yang ke-9, ukuran tidak boleh digandakan kecuali diperlukan. Aturannya, angka ukuran harus mudah dibaca. Garis ukuran tidak boleh saling menumpuk. Penempatan ukuran harus konsisten mengikuti standar ISO. Yang keempat, ada toleransi ukuran dan geometri. Toleransi adalah batas penyimpangan ukuran atau bentuk yang masih diizinkan. Toleransi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, toleransi ukuran, menunjukkan batas atas dan batas bawah ukuran. Yang kedua, toleransi geometrik, itu menentukan batas penyimpangan bentuk dan posisi. Yang kedua, toleransi geometrik, itu batas penyimpangan bentuk dan posisi. Jenis-jenis utamanya, yang pertama toleransi bentuk, lurus, datar, bulat, asimetris. Yang kedua, toleransi orientasi, paralelisme, tegak lurus, sudut kemiringan. Yang ketiga, toleransi posisi, posisi lubang, simetri, konsentrisitas. Yang keempat, toleransi batas gerak, round out, total round out. Toleransi geometri sangat penting untuk memastikan komponen dapat dirakit dengan benar. Yang kelima, ada simbol-simbol pengerjaan. Simbol pengerjaan permukaan digunakan untuk menunjukkan kualitas permukaan dan proses yang harus dilakukan. Simbol-simbol dasar pengerjaannya, yang pertama, simbol tanpa penghilangan material. Bentuk dasar V terbalik digunakan jika permukaan tidak boleh dikerjakan. Yang kedua, simbol menghilang material diperlukan. Simbol V dengan garis tambahan menunjukkan permukaan harus diproses atau diserut, dibobot, atau digerinda. Ketiga, kekasaran permukaan ditandai dengan RA, dinyatakan dalam mikrometer. Yang keempat, simbol lengkap meliputi metode pengerjaan, arah gerasan, nilai kekasaran, dan allowance. Simbol ini memberi informasi detail pada operator produksi mengenai cara pengerjaan permukaan benda. Yang kedua, simbol-simbol dalam pengelasan. Gambar teknik pengelasan menggunakan simbol standar menurut AWS dan ISO. Yang pertama, simbol dasar las fillet, las tumpul, las sudut, las poke atau slot, las titik dan seam, las tepi. Yang kedua, komponen pada simbol las. Yang pertama, garis referensi. Yang kedua, arrow line. Yang ketiga, simbol las. Yang keempat, ukuran las. Yang kelima, panjang dan jumlah las. Yang keenam, finishing.
Ketiga, penempatan simbol. Simbol di atas garis referensi plus di sisi lain. Simbol di bawah garis referensi. Yang keempat, informasi tambahan meliputi metode pengelasan, sudut kampu, detail road opening, proses penyelesaian hasil las. Cukup sekian penjelasan tentang garis dan fungsinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti lanjut ke main gambarnya.
Cukup sekian video menggambar teknik dan penjelasan tentang garis, simbol, dan lain-lainnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.